Halo Bapak Ibu semuanya, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan semangat ya. Senang sekali saya bisa kembali menemani Bapak Ibu di channel ini, tempat kita belajar bersama tentang kesehatan, khususnya bagaimana menjaga tubuh tetap bugar di usia berapapun. Bapak Ibu, coba jujur saja, apakah akhir-akhir ini sering merasa cepat lelah meski hanya melakukan aktivitas ringan? Atau mungkin kadang kepala terasa pusing, dada agak sesak, bahkan jantung berdebar tidak jelas? Nah, gejala seperti ini seringkali tidak kita sadari penyebabnya. Padahal salah satu biang keroknya bisa jadi adalah kolesterol jahat atau yang sering disebut LDL. Kolesterol jahat ini ibaratnya kotoran yang menempel di pipa. Kalau dibiarkan, lama-lama pipa bisa tersumbat. Begitu juga pembuluh darah kita, bisa mengeras, menyempit, bahkan pecah. Akibatnya risiko serangan jantung atau stroke pun meningkat. Sayangnya, banyak orang baru sadar setelah terlambat. Tapi tenang, di video kali ini saya ingin berbagi kabar baik. Ternyata Bapak Ibu bisa mulai menurunkan kolesterol jahat, tanpa harus langsung bergantung pada obat-obatan kimia. Caranya sederhana sekali, cukup dengan perubahan pola makan dan kebiasaan sehat selama 7 hari saja. Ya, hanya seminggu. Kalau dilakukan dengan konsisten, penelitian membuktikan kadar kolesterol bisa turun secara alami dan tubuh terasa lebih ringan. Jadi, pastikan Bapak Ibu simak video ini sampai selesai. Karena saya akan ajak Bapak Ibu menjalani langkah demi langkah yang mudah, praktis, dan bisa diterapkan di rumah tanpa perlu biaya mahal. Setiap hari ada tantangan kecil yang akan kita lakukan bersama, dan di akhir 7 hari nanti, Bapak Ibu akan merasakan sendiri bedanya. Bagaimana? Siap untuk memulai perjalanan 7 hari menurunkan kolesterol jahat secara alami? Kalau iya, mari kita mulai dari hari pertama. Bapak Ibu, sekarang kita masuk ke langkah pertama dari perjalanan 7 hari menurunkan kolesterol jahat secara alami. Di hari pertama ini, tantangan kita sederhana tapi sangat penting. Awali hari dengan sarapan tinggi serat. Kenapa sarapan? Karena apa yang kita makan di pagi hari akan menentukan energi, mood, bahkan kesehatan tubuh sepanjang hari. Nah, dengan memilih makanan tinggi serat di pagi hari, Bapak Ibu sudah mengambil langkah awal yang cerdas untuk menurunkan kolesterol jahat atau LDL. Mari kita ambil contoh yang mudah. Oatmeal. Banyak penelitian menyebut bahwa oatmeal adalah salah satu makanan paling efektif untuk menurunkan kolesterol. Oatmeal mengandung serat larut yang disebut beta-glukan. Nah, serat larut ini bekerja layaknya spons di dalam usus. Ia akan menyerap kolesterol jahat dan membawanya keluar dari tubuh melalui proses pencernaan. Akibatnya, kadar LDL dalam darah bisa berkurang secara perlahan tapi nyata. Kalau Bapak Ibu kurang suka oatmeal, ada pilihan lain yang lebih dekat dengan keseharian kita, yaitu apel dan pepaya. Apel mengandung pektin, sejenis serat larut yang juga membantu menurunkan kadar LDL. Sementara pepaya kaya akan serat sekaligus vitamin C, yang berfungsi sebagai antioksidan untuk melindungi pembuluh darah. Jadi, selain mengenyangkan, kedua buah ini bisa menjadi teman baik untuk sarapan sehat. Untuk variasi, Bapak Ibu bisa mencoba membuat oatmeal hangat dengan potongan apel, atau kalau ingin lebih segar bisa buat salad pepaya dengan perasan jeruk nipis sedikit. Rasanya segar, manis alami, dan tentu saja menyehatkan. Sekarang, mari kita lihat dukungan penelitian. Sebuah studi besar yang diterbitkan dalam American Journal of Clinical Nutrition menunjukkan bahwa konsumsi 3 gram beta-glukan dari oatmeal setiap hari dapat menurunkan kadar LDL hingga 10% dalam waktu beberapa minggu. Bayangkan, hanya dengan 1 mangkuk oatmeal, tubuh sudah mendapat perlindungan ekstra dari kolesterol jahat. Selain menurunkan LDL, sarapan tinggi serat juga punya manfaat tambahan. Serat membantu membuat perut terasa kenyang lebih lama, sehingga Bapak Ibu tidak mudah tergoda ngemil gorengan atau makanan manis di siang hari. Artinya, berat badan bisa lebih terkontrol, dan itu juga berdampak baik untuk kesehatan jantung. Namun tentu ada catatan. Jika Bapak Ibu punya masalah lambung seperti MAG, sebaiknya pilih serat larut yang lebih lembut, misalnya oatmeal yang dimasak cukup lama hingga teksturnya lembut, atau buah pepaya matang yang tidak terlalu asam. Jadi perut tetap nyaman, manfaatnya tetap didapat. Nah, tantangan hari pertama ini sangat mudah, bukan? Mulai besok pagi, coba Bapak Ibu ganti sarapan nasi uduk atau gorengan dengan semangkuk oatmeal, atau minimal buah apel atau pepaya. Tidak perlu mahal, tidak ribet,
dan bisa dilakukan siapa saja. Ingat, perubahan kecil yang konsisten jauh lebih kuat efeknya daripada perubahan besar yang sulit dipertahankan. Jadi mari kita komitmen. Hari pertama ini kita mulai dengan sarapan tinggi serat. Insya Allah tubuh akan terasa lebih ringan, pencernaan lebih lancar, dan perlahan kolesterol jahat pun bisa terkendali. Bagaimana Bapak Ibu? Siap untuk mencoba tantangan hari pertama ini? Kalau siap, besok pagi langsung praktik ya. Kita lanjutkan nanti di hari kedua dengan langkah sederhana lain yang tidak kalah bermanfaat. Bapak Ibu, kita sudah berhasil melewati hari pertama dengan sarapan tinggi serat. Rasanya segar, tubuh lebih ringan, dan tentu saja itu langkah awal yang luar biasa. Nah, di hari kedua, tantangan kita juga sederhana sekali, yaitu minum segelas air hangat dengan perasan lemon di pagi hari. Mungkin ada yang bertanya, memangnya apa hubungannya lemon dengan kolesterol jahat? Nah, jawabannya ada pada kandungan utama lemon, yaitu vitamin C dan antioksidan. Lemon termasuk buah sitrus yang sangat kaya vitamin C, bahkan satu buah lemon ukuran sedang bisa memenuhi hampir 50% kebutuhan vitamin C harian kita. Vitamin C ini berperan penting dalam menjaga elastisitas pembuluh darah, mencegah peradangan, dan membantu tubuh memecah kolesterol jahat. Sementara itu, kandungan antioksidan dalam lemon berfungsi melawan radikal bebas, yang sering menjadi pemicu kerusakan sel dan penumpukan plak lemak di pembuluh darah. Bayangkan pembuluh darah kita seperti pipa air. Kalau ada kotoran yang menempel dan mengeras, air akan sulit mengalir lancar. Nah, kolesterol jahat, LDL, itu ibarat kotoran tersebut. Dengan rutin minum air lemon hangat, tubuh kita mendapatkan vitamin C dan antioksidan yang bekerja seperti pembersih alami, membantu mengurangi penumpukan lemak yang menempel di dinding pembuluh. Ada juga penelitian menarik dari Journal of Nutrition and Metabolism yang menunjukkan bahwa konsumsi rutin buah sitrus, termasuk lemon, bisa menurunkan kadar kolesterol LDL sekaligus meningkatkan kolesterol baik, HDL. Jadi, bukan hanya membantu membersihkan, tapi juga menyeimbangkan. Lalu, bagaimana cara mengonsumsinya dengan benar? Caranya sederhana. Siapkan segelas air hangat, jangan terlalu panas supaya vitamin C tidak rusak. Peras setengah buah lemon ke dalamnya. Minum di pagi hari sebelum sarapan, atau bisa juga setelah bangun tidur agar tubuh lebih segar. Namun, ada hal penting yang perlu Bapak Ibu perhatikan. Lemon memang sehat, tapi sifatnya cukup asam. Jadi bagi Bapak Ibu yang punya masalah mak atau lambung sensitif, sebaiknya jangan terlalu banyak menggunakan lemon. Cukup 1-2 sendok teh perasan lemon saja yang dicampur dengan lebih banyak air hangat. Cara ini tetap memberi manfaat, tapi lebih aman untuk lambung. Kalau ingin lebih enak, Bapak Ibu juga bisa menambahkan sedikit madu asli. Rasanya jadi lebih segar dan manis alami, sekaligus menambah khasiat. Madu sendiri punya sifat antiinflamasi yang bisa membantu tubuh semakin sehat. Selain diminum di pagi hari, air lemon hangat juga bisa dijadikan teman minum setelah makan berat. Fungsinya membantu pencernaan sekaligus menetralkan rasa enek akibat makanan berminyak. Jadi manfaatnya ganda, baik untuk kolesterol sekaligus baik untuk pencernaan. Nah, tantangan hari kedua ini ringan sekali, bukan? Cukup dengan segelas air hangat dan perasan lemon, tubuh kita mendapat asupan vitamin C, antioksidan, dan pembersih alami, pembuluh darah. Jika dilakukan rutin, perlahan kolesterol jahat akan berkurang, pembuluh darah lebih bersih, dan jantung pun bekerja lebih ringan. Bagaimana, Bapak Ibu, siap mencoba tantangan hari kedua ini besok pagi? Jangan lupa, lakukan dengan porsi yang pas dan disesuaikan dengan kondisi tubuh masing-masing. Ingat, kuncinya ada pada konsistensi. Kalau hari pertama kita sudah melancarkan pencernaan dengan serat, hari kedua ini kita bantu pembuluh darah lebih bersih dengan air lemon hangat. Besok, di hari ketiga, kita akan melangkah ke kebiasaan berikutnya yang tidak kalah penting. Bagaimana mengurangi gorengan dan menggantinya dengan olahan sehat. Bapak Ibu, kita sudah sampai di hari ketiga perjalanan menurunkan kolesterol jahat secara alami. Setelah kemarin kita belajar manfaat minum air lemon hangat, sekarang tantangannya sedikit lebih besar tapi sangat penting, yaitu, mulai mengurangi gorengan, lalu menggantinya dengan makanan yang diolah dengan cara kukus atau rebus. Kenapa gorengan begitu berbahaya? Pertama, gorengan mengandung lemak trans. Lemak trans terbentuk ketika minyak dipanaskan berulang kali dengan suhu tinggi,
apalagi kalau minyaknya sudah dipakai berkali-kali alias minyak jelantah. Lemak trans ini tidak hanya menaikkan kadar kolesterol jahat, LDL, tapi juga menurunkan kolesterol baik, HDL. Akibatnya, plak lemak di pembuluh darah makin cepat terbentuk. Kedua, minyak jelantah yang sering dipakai untuk menggoreng di warung atau bahkan di rumah kita, bisa menghasilkan zat beracun yang disebut radikal bebas. Radikal bebas ini memicu peradangan dalam tubuh, merusak sel, dan mempercepat proses penyumbatan pembuluh darah. Jadi, setiap kali kita makan gorengan, sebenarnya kita sedang menambah beban pada jantung dan pembuluh darah. Tentu saya paham, gorengan itu enak, murah, dan mudah didapat. Tapi kalau kita ingin menurunkan kolesterol dalam 7 hari, kebiasaan ini perlu dikurangi secara perlahan. Jangan khawatir, ada banyak alternatif sehat yang tidak kalah nikmat, bahkan lebih mengenyangkan. Misalnya, jagung rebus. Rasanya manis alami, mengandung serat tinggi, serta vitamin B yang baik untuk metabolisme energi. Singkong kukus. Teksturnya lembut, bikin kenyang lebih lama, dan tidak membuat gula darah naik drastis. Ikan pepes. Dibumbui rempah khas Indonesia, dimasak tanpa minyak, tapi tetap gurih dan lezat. Selain itu, ikan kaya protein dan omega-3 yang justru membantu menurunkan kolesterol jahat. Alternatif ini bukan hanya lebih sehat, tapi juga lebih ramah untuk pencernaan. Bayangkan, daripada sarapan dengan bakwan goreng atau pisang goreng, Bapak Ibu bisa menikmati jagung rebus, hangat ditemani secangkir teh tanpa gula. Tubuh terasa lebih ringan, kolesterol lebih terkendali, dan energi pun stabil sepanjang hari. Sekarang mari kita lihat bukti ilmiahnya. Sebuah studi dari Harvard School of Public Health menemukan bahwa konsumsi lemak trans, hanya 2% dari total kalori harian saja sudah bisa meningkatkan risiko penyakit jantung hingga 23%. Artinya, sedikit saja lemak trans bisa sangat berbahaya. Sementara penelitian lain yang diterbitkan dalam Journal of Clinical Lipidology menegaskan bahwa mengurangi gorengan dan menggantinya dengan cara masak sehat seperti kukus atau rebus, terbukti menurunkan kadar LDL dalam darah dalam beberapa minggu. Jadi, jelas sekali bahwa perubahan pola masak sederhana ini punya dampak besar untuk kesehatan jantung kita. Namun, saya tahu bahwa menghentikan gorengan sekaligus bisa terasa sulit. Karena itu, tips praktisnya adalah kurangi bertahap. Misalnya, jika biasanya dalam sehari makan 3 gorengan, coba kurangi jadi 1 saja, lalu gantikan dengan singkong kukus atau buah segar. Dengan cara ini, lidah dan tubuh perlahan terbiasa, tanpa merasa tersiksa. Nah, tantangan hari ketiga ini bisa jadi awal yang sangat baik untuk membiasakan diri dengan makanan lebih sehat. Ingat, kolesterol jahat tidak bisa hilang hanya dengan obat, tapi harus dibarengi perubahan pola makan yang nyata. Dan mengurangi gorengan adalah salah satu kunci utama. Bagaimana Bapak Ibu? Siap mencoba hari ketiga ini? Yuk, mulai besok coba pilih kukus atau rebus, bukan goreng. Karena setiap piring sehat yang kita pilih hari ini, akan menjadi investasi kesehatan untuk masa depan yang lebih panjang dan bahagia. Bapak Ibu, kita sudah sampai di hari keempat dari perjalanan 7 hari menurunkan kolesterol jahat. Di tahap ini, tantangan kita sederhana tetapi manfaatnya luar biasa, yaitu menambahkan kacang-kacangan ke dalam menu harian. Kenapa kacang-kacangan begitu penting? Karena di dalamnya terkandung asam lemak tak jenuh tunggal dan ganda, yang berfungsi menurunkan kadar kolesterol jahat, LDL, sekaligus meningkatkan kolesterol baik, HDL. Ingat, HDL ini adalah kolesterol, pembersih, yang membantu membersihkan plak lemak di pembuluh darah. Jadi, semakin tinggi HDL kita, semakin terlindungi jantung dari risiko penyumbatan. Ada banyak jenis kacang yang bisa Bapak Ibu coba. Misalnya, almond. Kaya akan vitamin E dan magnesium, bagus untuk melindungi kesehatan pembuluh darah. Kenari, walnut. Mengandung omega-3 nabati yang bisa membantu menurunkan trigliserida. Kacang tanah rebus. Mudah didapat, murah, dan tetap kaya protein serta lemak sehat. Kabar baiknya, tidak perlu mahal-mahal. Kalau almond dan kenari terasa terlalu mahal, kacang tanah rebus pun sudah cukup memberi manfaat besar. Di banyak desa, kita sering menemui penjual kacang rebus di pinggir jalan. Ternyata camilan sederhana itu bisa menjadi obat alami bagi kesehatan jantung kita. Mari kita lihat bukti ilmiahnya.
Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam American Journal of Clinical Nutrition menyatakan bahwa orang yang rutin mengonsumsi kacang-kacangan mengalami penurunan kadar LDL hingga 10-15 I dalam beberapa minggu. Studi lain dari Harvard School of Public Health bahkan menyebutkan bahwa makan kacang secara teratur bisa menurunkan risiko penyakit jantung hingga 30%. Angka ini sangat signifikan, hanya dari menambahkan camilan sehat ke pola makan. Selain bermanfaat untuk kolesterol, kacang-kacangan juga membantu mengontrol rasa lapar. Serat dan proteinnya membuat kita kenyang lebih lama, sehingga tidak mudah tergoda ngemil gorengan atau makanan manis. Jadi, kacang bukan hanya menyehatkan jantung, tapi juga mendukung pengendalian berat badan. Namun, ada hal penting yang perlu diperhatikan. Kacang-kacangan memang sehat, tapi tetap tinggi kalori. Jadi kalau dikonsumsi berlebihan, bisa berisiko menambah berat badan. Untuk penderita obesitas, porsinya harus dikontrol, cukup segenggam kecil atau sekitar 30 gram per hari. Selain itu, bagi bapak ibu yang punya masalah asam urat, perlu lebih berhati-hati. Beberapa kacang, terutama kacang tanah, mengandung purin yang bisa memicu naiknya kadar asam urat bila dikonsumsi berlebihan. Tipsnya, pilih jenis kacang rendah purin seperti almond atau kenari, dan batasi jumlahnya agar tetap aman. Cara menikmatinya pun sangat mudah. Bapak ibu bisa makan kacang rebus sebagai camilan sore, menambahkan potongan almond ke dalam oatmeal pagi, atau mencampurkan kenari ke salad buah. Tidak perlu diolah ribet, cukup sederhana tapi penuh manfaat. Nah, tantangan hari keempat ini intinya adalah mengganti camilan tidak sehat dengan kacang-kacangan alami. Jadi kalau biasanya sore hari ditemani keripik atau gorengan, mulai sekarang coba diganti dengan segenggam kacang rebus hangat. Tubuh tetap kenyang, tapi jantung lebih sehat. Bagaimana, Bapak Ibu, siap mencoba tantangan hari keempat ini? Ingat, porsi kecil tapi rutin jauh lebih bermanfaat daripada makan banyak sekaligus. Kalau dilakukan konsisten, perlahan kadar kolesterol jahat akan turun, sementara kolesterol baik naik untuk melindungi tubuh kita. Bapak Ibu sekalian, mari kita lanjutkan ke hari kelima dalam program 7 hari melawan kolesterol. Kalau di hari-hari sebelumnya kita banyak bicara soal makanan dan minuman, kali ini kita beralih ke aktivitas fisik sederhana, yaitu jalan kaki minimal 30 menit. Jangan salah, meski terlihat sepele, jalan kaki memiliki manfaat yang luar biasa dalam membantu menurunkan kolesterol dan menjaga kesehatan jantung. Bahkan, banyak dokter menyebut jalan kaki sebagai obat murah yang bisa dilakukan siapa saja. Kenapa jalan kaki begitu penting? Saat tubuh kita bergerak, otot akan menggunakan lemak sebagai sumber energi. Aktivitas ini membantu meningkatkan metabolisme lemak, sehingga kadar kolesterol jahat, LDL, bisa berangsur-angsur turun, sementara kolesterol baik, HDL, meningkat. HDL ini ibarat pembersih dalam pembuluh darah. Ia bertugas membawa kelebihan kolesterol kembali ke hati untuk dibuang. Jadi semakin rutin Bapak Ibu berjalan kaki, semakin rajin pula HDL membersihkan pembuluh darah dari tumpukan plak lemak. Ada sebuah studi dari American Heart Association yang menemukan bahwa berjalan kaki secara rutin selama 30 menit sehari dapat menurunkan risiko penyakit jantung hingga 30-40%. Bahkan penelitian lain menyebutkan, jalan kaki dengan ritme sedang bisa menurunkan kadar trigliserida sekaligus menaikkan kadar HDL. Ini artinya, hanya dengan langkah sederhana, tubuh kita sudah mendapat perlindungan ekstra dari bahaya kolesterol tinggi. Selain manfaat pada kolesterol, jalan kaki juga membantu menjaga berat badan ideal, mengontrol gula darah, hingga memperbaiki kualitas tidur. Semua ini sangat penting terutama bagi bapak ibu yang sudah memasuki usia 50 tahun ke atas, di mana metabolisme tubuh cenderung melambat. Dengan berjalan kaki, tubuh diajak tetap aktif dan segar, sehingga tidak mudah lelah ataupun kaku. Namun tentu saja, bagi lansia ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar tetap aman saat berolahraga. Pertama, jangan memaksakan diri. Jalan kaki 30 menit bisa dibagi menjadi 2-3 sesi. Misalnya 10 menit pagi, 10 menit sore, dan 10 menit malam. Yang penting konsisten dilakukan setiap hari. Kedua, pilihlah tempat yang aman dan nyaman, misalnya jalan di sekitar rumah, di taman, atau di lapangan yang datar. Hindari jalan yang licin atau terlalu menanjak agar tidak berisiko jatuh. Ketiga, gunakan alas kaki yang nyaman dan sesuai.
Sepatu dengan sol empuk akan membantu mengurangi tekanan pada sendi, terutama lutut dan pergelangan kaki. Keempat, jangan lupa lakukan pemanasan ringan sebelum berjalan, misalnya gerakan peregangan sederhana selama 3-5 menit. Hal ini untuk mencegah otot kram atau pegal setelah beraktivitas. Bagi yang memiliki kondisi tertentu, seperti nyeri lutut, darah tinggi, atau riwayat jantung, sebaiknya konsultasikan dulu ke dokter sebelum memulai rutinitas jalan kaki. Dengan begitu, Bapak Ibu bisa mendapatkan rekomendasi durasi dan intensitas yang sesuai. Jangan lupa juga, jalan kaki bisa menjadi momen yang menyenangkan jika dilakukan bersama pasangan, keluarga, atau teman sebaya. Selain menyehatkan tubuh, aktivitas ini juga mengurangi rasa kesepian dan meningkatkan kebahagiaan. Bahkan, ada penelitian psikologi yang menunjukkan bahwa orang yang rutin berjalan kaki di pagi hari memiliki suasana hati lebih baik sepanjang hari. Jadi, untuk hari kelima ini, tantang diri Bapak Ibu untuk mulai berjalan kaki minimal 30 menit. Anggap saja ini sebagai investasi sederhana untuk kesehatan jantung dan panjang umur. Kalau tidak bisa langsung 30 menit, mulailah dari 10 menit. Ingat, konsistensi jauh lebih penting daripada memaksakan durasi panjang tapi hanya sesekali. Pertanyaan saya untuk Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu sudah terbiasa jalan kaki setiap hari? Biasanya berapa lama? Yuk tulis jawabannya di kolom komentar supaya kita bisa saling berbagi pengalaman dan saling memotivasi. Bapak Ibu sekalian, kita sudah sampai di hari ke-6 dari perjalanan 7 hari melawan kolesterol. Kalau kemarin kita membahas pentingnya olahraga ringan seperti jalan kaki, hari ini kita kembali ke pola makan, yaitu dengan menambahkan ikan laut sebanyak 2 porsi dalam seminggu. Kenapa ikan laut begitu dianjurkan? Jawabannya ada pada kandungan asam lemak omega 3. Zat ini terbukti mampu menurunkan kadar trigliserida dalam darah, yaitu salah satu jenis lemak berbahaya yang dapat memicu penyumbatan pembuluh darah. Selain itu, omega 3 juga membantu meningkatkan elastisitas pembuluh darah, mengurangi peradangan, dan menjaga detak jantung tetap stabil. Dengan kata lain, rutin makan ikan laut bisa menjadi pelindung alami untuk kesehatan jantung kita. Bahkan, sebuah studi besar yang dipublikasikan di jurnal Circulation menyebutkan bahwa orang yang rutin mengonsumsi ikan laut 2 kali seminggu memiliki risiko lebih rendah terkena serangan jantung mendadak. Hal ini dikaitkan langsung dengan kandungan DHA dan EPA, 2 jenis asam lemak omega 3 utama dalam ikan. Keduanya berperan sebagai penyeimbang lemak dalam darah sehingga kadar kolesterol dan trigliserida lebih terkontrol. Nah, seringkali orang mengira ikan laut yang menyehatkan itu harus salmon, tuna, atau jenis ikan mahal lainnya. Padahal, di Indonesia kita punya banyak sekali alternatif ikan laut yang lebih murah, tapi kandungan gizinya tidak kalah hebat. Misalnya ikan kembung, sarden, tongkol, atau selar. Tahukah Bapak Ibu, menurut data Kementerian Kesehatan, ikan kembung bahkan memiliki kadar omega 3 lebih tinggi dibanding salmon? Jadi, jangan khawatir kalau tidak bisa membeli ikan mahal. Dengan kembung atau sarden saja, manfaatnya sudah sangat luar biasa. Namun, ada hal yang perlu diperhatikan, yaitu cara pengolahannya. Banyak orang yang akhirnya kehilangan manfaat sehat ikan karena memasaknya dengan cara digoreng, apalagi memakai minyak jelantah. Minyak panas bisa merusak sebagian kandungan omega 3 dan justru menambah asupan lemak trans yang berbahaya. Lalu bagaimana cara memasak ikan laut yang sehat? Ada beberapa pilihan mudah. Dikukus, misalnya pepes ikan kembung dengan bumbu rempah seperti serai, daun jeruk, dan kemangi. Selain sehat, aromanya juga menggugah selera. Dipanggang, ikan sarden atau tongkol bisa dipanggang dengan olesan bawang putih, jeruk nipis, dan sedikit minyak zaitun. Direbus dalam kuah bening, contohnya sup ikan dengan tambahan sayuran seperti bayam atau tomat. Selain enak, juga membuat tubuh terasa hangat. Tips tambahan agar konsumsi ikan lebih maksimal, usahakan jangan memakai terlalu banyak garam atau penyedap buatan. Bumbu alami seperti kunyit, jahe, bawang putih, dan daun salam sudah cukup memberikan rasa sekaligus manfaat kesehatan. Namun, untuk Bapak Ibu yang memiliki asam urat, perlu sedikit berhati-hati. Beberapa jenis ikan laut, terutama yang bertulang keras seperti sarden atau teri, bisa meningkatkan kadar purin jika dikonsumsi berlebihan. Jadi, cukup 1-2 porsi seminggu,
dan pilih jenis ikan yang lebih ramah untuk asam urat seperti kembung atau tongkol. Selain itu, penting juga memastikan ikan yang dikonsumsi segar dan tidak terkontaminasi merkuri. Biasanya ikan kecil yang hidup di laut dangkal jauh lebih aman dibanding ikan besar, seperti hiu atau makarel besar. Dengan menambahkan ikan laut dalam pola makan harian, tubuh Bapak Ibu akan mendapatkan asupan omega-3 alami yang menyehatkan jantung, menurunkan trigliserida, dan menjaga kolesterol tetap stabil. Jadi, jangan tunggu lama-lama lagi. Mulai minggu ini, coba masukkan ikan laut ke dalam menu makan keluarga minimal 2 kali. Pertanyaan untuk Bapak Ibu, ikan apa yang paling sering Bapak Ibu masak di rumah? Apakah lebih suka pepes, sup, atau dibakar? Yuk, bagikan jawabannya di kolom komentar, supaya kita bisa saling tukar resep sehat. Bapak Ibu sekalian, kita sudah sampai di hari terakhir dari program 7 hari menurunkan kolesterol jahat secara alami. Setelah membahas serat, lemon, cara memasak sehat, kacang-kacangan, olahraga, hingga ikan laut, kini saatnya kita fokus pada satu hal yang sering dianggap sepele, tapi dampaknya sangat besar, yaitu kebiasaan mengonsumsi gula dan minuman manis. Tahukah Bapak Ibu, gula berlebih tidak hanya menyebabkan berat badan naik atau diabetes saja. Gula yang berlebihan juga bisa meningkatkan kadar trigliserida dalam darah. Trigliserida adalah bentuk lain dari lemak yang bisa menumpuk di pembuluh darah, sama bahayanya dengan kolesterol jahat LDL. Saat trigliserida tinggi, risiko terkena penyakit jantung, stroke, dan sindrom metabolik meningkat tajam. Sayangnya, gula banyak sekali tersembunyi dalam makanan dan minuman sehari-hari. Contohnya teh manis, kopi sachet, sirup, minuman bersoda, bahkan jus buah kemasan. Sekali minum bisa mengandung 5-10 sendok teh gula tambahan. Kalau dikonsumsi setiap hari, tentu saja beban bagi tubuh jadi semakin berat. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Jawabannya adalah mengurangi gula secara bertahap dan mengganti dengan pilihan yang lebih sehat. Untuk minuman, biasakan lebih sering minum air putih. Selain segar, air putih membantu melancarkan metabolisme dan menjaga tubuh tetap bugar. Kalau ingin ada rasa, coba pilih teh hijau tanpa gula. Penelitian menunjukkan bahwa teh hijau kaya akan katekin, sejenis antioksidan yang membantu menurunkan kolesterol LDL dan melindungi pembuluh darah. Alternatif lain, tambahkan irisan lemon atau daun mint ke dalam air putih agar terasa lebih segar, tanpa harus menambah gula. Sebuah studi besar yang dipublikasikan di jurnal Diabetes Care menyebutkan bahwa konsumsi minuman manis secara rutin berhubungan langsung dengan peningkatan risiko sindrom metabolik dan penyakit jantung. Bahkan, orang yang minum minuman manis setiap hari terbukti lebih rentan mengalami kenaikan trigliserida dan penurunan kadar HDL, yaitu kolesterol baik. Untuk Bapak Ibu yang sudah terbiasa minum manis setiap hari, jangan khawatir. Tidak perlu langsung berhenti total. Coba mulai dengan langkah kecil. Kurangi setengah takaran gula di teh atau kopi, lalu perlahan-lahan biasakan tanpa gula sama sekali. Dalam beberapa minggu, lidah akan mulai terbiasa dan ternyata minuman tanpa gula pun bisa terasa nikmat. Namun, ada juga peringatan penting. Jangan sampai tergoda mengganti gula dengan pemanis buatan berlebihan. Walaupun kalorinya lebih rendah, penelitian menunjukkan bahwa konsumsi pemanis buatan jangka panjang dapat mengganggu metabolisme tubuh, meningkatkan nafsu makan, bahkan tetap berisiko memengaruhi kesehatan jantung. Jadi, yang terbaik tetaplah air putih atau teh tanpa gula. Selain itu, jangan lupa bahwa gula juga tersembunyi dalam makanan olahan seperti biskuit, roti manis, saus botolan, atau camilan kemasan. Karena itu, penting sekali membaca label gizi sebelum membeli produk. Dengan mengurangi gula dan minuman manis, tubuh tidak hanya terhindar dari risiko diabetes, tetapi juga bisa menjaga kadar kolesterol dan trigliserida tetap stabil. Ini artinya, jantung lebih sehat, pembuluh darah lebih bersih, dan energi tubuh pun terasa lebih ringan. Jadi, di hari ke-7 ini, mari kita jadikan air putih sebagai teman setia, dan biarkan tubuh kita merasakan manfaat luar biasa dari pola hidup sederhana ini. Pertanyaannya untuk Bapak Ibu, apakah minuman manis yang paling sulit Bapak Ibu tinggalkan? Teh manis, kopi sachet, atau minuman bersoda? Tulis jawabannya di kolom komentar. Siapa tahu ada tips dari penonton lain untuk saling membantu. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita menutup program 7 hari ini, saya ingin memberikan beberapa bonus tips tambahan yang sering dilupakan,
padahal sangat berpengaruh terhadap kesehatan jantung dan kadar kolesterol. Kalau tadi kita sudah membahas soal pola makan dan aktivitas fisik, kali ini kita masuk ke faktor gaya hidup yang tak kalah penting. 1. Tidur cukup 7-8 jam. Tidur itu bukan sekadar istirahat, tapi juga waktu emas bagi tubuh untuk melakukan perbaikan. Saat tidur cukup, hormon yang mengatur metabolisme lemak bekerja lebih seimbang. Sebaliknya, kurang tidur justru membuat kadar hormon kortisol naik. Kortisol ini adalah hormon stres yang bisa meningkatkan kadar gula darah, memicu penumpukan lemak, bahkan menambah kolesterol jahat LDL. Ada penelitian menarik dari European Heart Journal yang menunjukkan bahwa orang yang tidur kurang dari 6 jam per malam memiliki risiko lebih tinggi mengalami penyakit jantung dibanding mereka yang tidur 7-8 jam. Jadi, kalau ingin kolesterol terjaga, jangan hanya perhatikan apa yang dimakan, tapi juga berikan tubuh kesempatan untuk beristirahat dengan cukup. 2. Kurangi stres dengan relaksasi ringan. Stres seringkali dianggap masalah sepele, padahal efeknya sangat nyata terhadap kesehatan jantung. Saat stres berkepanjangan, tubuh melepaskan hormon adrenalin dan kortisol yang membuat tekanan darah naik, detak jantung meningkat, dan metabolisme lemak jadi kacau. Inilah yang akhirnya membuat kolesterol jahat lebih mudah menumpuk di pembuluh darah. Karena itu, penting sekali untuk meluangkan waktu melakukan relaksasi ringan. Caranya tidak perlu rumit. Bisa dengan latihan pernapasan dalam, mendengarkan musik yang menenangkan, membaca, atau berjalan santai di taman. Bahkan, sebuah studi yang dipublikasikan dalam Journal of Alternative and Complementary Medicine menunjukkan bahwa latihan meditasi singkat setiap hari bisa membantu menurunkan tekanan darah dan kadar kolesterol. 3. Batasi rokok alkohol. Bagi bapak ibu yang masih merokok, ini waktunya mulai mempertimbangkan untuk berhenti. Rokok tidak hanya merusak paru-paru, tapi juga merusak dinding pembuluh darah sehingga kolesterol jahat lebih mudah menempel dan membentuk plak. Selain itu, merokok juga menurunkan kadar kolesterol baik HDL. Jadi, efeknya benar-benar ganda, LDL naik, HDL turun. Alkohol pun punya dampak serupa. Konsumsi alkohol berlebihan bisa meningkatkan kadar trigliserida, merusak hati, dan memperburuk kondisi metabolisme tubuh. Memang ada penelitian yang menyebutkan bahwa alkohol dalam jumlah sangat kecil bisa memberi efek proteksi, tapi faktanya risiko kecanduan dan dampak buruknya jauh lebih besar dibanding manfaatnya. Jadi, membatasi atau bahkan menghindari alkohol adalah pilihan terbaik. Bapak Ibu, 3 hal ini seringkali tidak terlihat langsung hubungannya dengan kolesterol, tapi sebenarnya sangat besar pengaruhnya. Dengan tidur cukup, mengelola stres, dan membatasi rokok serta alkohol, kita sedang memberikan perlindungan ekstra bagi jantung dan pembuluh darah. Ingat, kesehatan itu bukan hanya soal apa yang kita makan, tapi juga bagaimana kita menjalani hidup setiap hari. Jadi mari kita seimbangkan antara pola makan sehat, aktivitas fisik, dan gaya hidup yang lebih tenang serta bersih. Pertanyaan untuk Bapak Ibu, dari ketiga bonus tips ini, mana yang paling sulit dilakukan menurut Bapak Ibu? Tidur cukup, mengelola stres, atau berhenti merokok minum alkohol? Yuk, tulis di komentar supaya kita bisa saling mendukung. Bapak Ibu sekalian, kita sudah sampai di akhir perjalanan 7 hari menurunkan kolesterol jahat secara alami. Mari kita ulangi kembali dengan singkat apa saja yang sudah kita pelajari dan praktikan bersama. Di hari pertama, kita mulai dengan sarapan tinggi serat seperti oatmeal, apel, atau pepaya. Serat larut ini membantu menyerap kolesterol berlebih di dalam usus, sehingga tidak masuk ke dalam aliran darah. Di hari kedua, kita mencoba minum air hangat dengan perasan lemon. Kandungan vitamin C dan antioksidannya berperan membersihkan lemak yang menempel di dinding pembuluh darah. Lanjut ke hari ketiga, kita belajar mengganti gorengan dengan olahan kukus atau rebus. Cara ini menghindarkan tubuh dari lemak trans berbahaya yang memperparah kadar LDL. Hari keempat, giliran kacang-kacangan seperti almond, kenari, atau kacang tanah rebus. Asam lemak tak jenuh di dalamnya terbukti bisa meningkatkan kolesterol baik HDL. Hari kelima, kita bergerak dengan jalan kaki minimal 30 menit. Aktivitas fisik ini terbukti mempercepat metabolisme lemak sekaligus menyehatkan jantung. Hari keenam, kita menambahkan ikan laut 2 porsi dalam seminggu. Kandungan omega 3 di dalam ikan kembung, sarden, atau tongkol membantu menurunkan trigliserida dan menjaga pembuluh darah tetap elastis. Dan terakhir di hari ketujuh,
kita mengurangi gula serta minuman manis. Dengan langkah ini, kadar trigliserida lebih terkontrol dan risiko sindrom metabolik bisa ditekan. Selain itu, jangan lupa bonus tips: tidur cukup, kurangi stres, dan batasi rokok serta alkohol. Semua itu adalah penopang penting untuk menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah. Bapak Ibu, kunci dari semua langkah ini bukanlah seberapa cepat hasilnya terlihat, tapi konsistensi. Kalau dilakukan hanya seminggu lalu berhenti, tentu hasilnya tidak akan bertahan lama. Tapi kalau dijadikan kebiasaan sehari-hari, perlahan-lahan tubuh akan terasa lebih bugar, tekanan darah lebih stabil, dan risiko penyakit jantung bisa berkurang. Nah, sekarang saya ingin bertanya, langkah mana yang paling mudah Bapak Ibu coba mulai besok? Apakah sarapan serat, jalan kaki, atau mungkin mengurangi minuman manis? Silakan tulis di kolom komentar. Siapa tahu bisa jadi inspirasi bagi penonton lainnya. Terima kasih banyak sudah setia menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa klik like, bagikan video ini kepada teman atau keluarga yang membutuhkan, dan tekan tombol subscribe supaya tidak ketinggalan tips kesehatan lainnya. Salam sehat selalu untuk Bapak Ibu di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Semoga kita semua diberikan umur panjang, tubuh yang kuat, dan hati yang bahagia.